Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua, semoga sehat selalu ya. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Syukur alhamdulillah. Oke. Untuk pertemuan kali ini mungkin lebih dipersingkat karena memang keadaan sekarang COVID-19 yang semakin berkembang dan jangan lupa untuk menggunakan sarung masker ya. Iya Bu. Oke. Sekarang saya akan memberikan suatu paparan atau materi hari ini, yaitu hakikat manusia dan pengembangannya. Oke. Sasaran pendidikan adalah pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaan. Sedangkan potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia, atau ibarat biji mangga. Apabila ditanamkan satu biji mangga tersebut, maka dia akan tumbuh mangga, bukan tumbuh jambu. Seperti itu ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hakikat manusia. Oke, hakikat manusia, sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri berkarakteristik yang secara terprinsip membedakan manusia dengan hewan, meskipun antara manusia dan hewan itu banyak kesamaannya. Salah satu contohnya, contoh persamaannya ya. Contoh persamaannya itu misalnya seperti hewan kera yang dimana kera ini seperti manusia, berjalan tegak, lalu menggunakan kedua kakinya, melahirkan, dan juga kera ini juga dari pertumbuhannya itu dikatakan hampir mirip gitu. Sedangkan yang keduanya, berdiri aja. Sedangkan perbedaannya manusia dan hewan itu sendiri disebut sifat hakikat manusia, karena hakiki sifat manusia itu memiliki perbedaan manusia dan hewan itu di mana manusia mempunyai hati yang halus dengan dua pasukan. Yang pertama, pasukan yang tampak seperti tangan, kaki, mata, dan anggota tubuh lainnya. Sedangkan yang kedua itu, manusia mempunyai pasukan yang lebih halus seperti saraf dan otak. Di mana saraf dan otak ini, pengetahuan dan kemauan inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Di situlah perbedaannya. Oke, selanjutnya wujud sifat hakikat manusia. Di mana wujud sifat hakikat manusia ini yaitu kemampuan percaya diri. Perbedaan manusia dan hewan itu yang pertama, percaya dirinya dari seorang manusia. Ya, percaya dirinya ini yakni adanya kemampuan menyadari dirinya yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan itu, manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas. Oke. Yang keduanya, kemampuan bereksistensi diri. Kemampuan bereksistensi diri ini adalah kemampuan menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Dimana misalnya kan manusia ini pasti mempunyai, bukan langsung hidup langsung begitu saja, pasti manusia itu mempunyai banyak masalah, dimana dia dengan cara bereksistensi diri ini atau kemampuan menerobos ruang dan waktu ini, dia itu mampu memikirkan sesuatu hal yang akan dia lakukan maupun sesuatu hal yang sudah dia lakukan. Misalnya seperti itu ya. Dan selanjutnya itu, dengan kata lain itu, manusia terbelenggu dengan tempat atau ruang dan waktu, tetapi dapat menembus ke masa depan maupun masa yang sudah dilalui atau masa lampau. Di sini moral ya. Moral merupakan suatu perbuatan yang menyertai kata hati. Dengan kata lain, moral adalah perbuatan itu sendiri. Moral disebut juga dengan etika atau etiket. Sebenarnya antara etika dan etiket tidaklah sama. Nah, perbedaan etika sama etiket ini, etika ada berkaitan dengan perbuatan baik atau benar. Perbuatan baik atau benar. Misalnya persoalan kebaikan ya. Etika ya.
Baik, nah, di mana perbuatan baik ini, misalnya ya si Fitriyanti melakukan sesuatu hal dengan cara yang benar dan baik, seperti menolong sesamanya, bergotong royong, pokoknya melakukan hal-hal yang baik, itu adalah sebuah etika perbuatan baik. Salah satunya ya. Sedangkan etiket hanya berhubungan dengan soal sopan dengan sopan santun, di mana sopan santun ini misalnya si Siti Mardiati ini sedang berjalan dan melihat orang tua di pinggir, lalu dia melakukan dengan cara sopan seperti permisi gitu. Bisa dipahami? Bisa. Atau terlalu cepat ya? Enggak, Ibu, pas. Sedangkan 5 ini kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab ini ya pasti kalian tahu lah, dalam sifat manusia itu mampu bertanggung jawab seperti apa. Misalnya kalian telah melakukan suatu kesalahan seperti Wahdaniyah menjatuhkan laptop dan laptop ini hancur. Dia tidak langsung mengatakan sudah ini bukan perbuatan saya, tidak langsung seperti itu atau masa bodoh, tapi dia bertanggung jawab bagaimana cara dia memperbaiki lagi dengan cara mungkin membeli ganti atau memperbaikinya di suatu di satu counter ya, atau tempat memperbaiki laptop lainnya. Ya, mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan? Oke, dari teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian, ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas dari penjelasan tadi? Saya, Bu. Oke, terima kasih. Silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Mardiati. Saya ingin bertanya. Langsung saja ke pertanyaan Ibu. Ya. Seseorang yang telah memiliki kata hati yang tajam, belum tentu perbuatannya itu merupakan realisasi dari kata hatinya sendiri. Maksud dari kata ini apa, Ibu? Coba Ibu jelaskan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Oke, terima kasih untuk teman ya yang sudah bertanya. Seorang yang telah memiliki kata hati yang tajam, belum tentu perbuatan itu merupakan realisasi dari kata hatinya sendiri. Maksud dari kata itu gimana? Misalnya ya, kamu memikirkan sesuatu atau bertujuan atau meyakini sesuatu. Misalnya kamu ingin pergi ke suatu tempat, misalnya ke pasar. Di pasar itu kamu sudah meyakini akan membeli sesuatu gitu, akan membeli sesuatu. Tapi sesuatu yang sudah kamu yakini itu, ketika kamu di pasar, kamu tidak menjadi membelinya. Jadi sesuatu yang sudah kamu yakini, tapi kamu tidak menjadi membelinya, tidak jadi membelinya. Jadi disitulah dimana kata hati kamu tadi, seperti kamu di rumah, kata hati kamu ingin membeli sesuatu di pasar itu dengan bertujuan membeli sesuatu di pasar itu. Tapi setelah nyampe di pasar, kamu membeli yang lain dan tidak membeli sesuatu yang sudah kamu pikirkan. Misalnya seperti itu. Ya, Bu. Ada? Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Bu, saya belum mengerti tentang etika. Ya, Iya, tolong dijelaskan. oke, terima kasih ya. Oke, kembali lagi. Seperti yang saya katakan tadi, etika atau etiket. Nah, etika atau etiket ini adalah suatu perbuatan. Dia itu berbeda, bukan satu ya. Etika sendiri itu adalah seperti saya jelaskan tadi, etika itu adalah perbuatan baik, di mana apabila kamu melakukan sesuatu atau menolong sesama itu adalah sesuatu hal atau perbuatan baik, menolong sesama, ataupun kamu melakukan suatu gotong royong dalam masyarakat ya, itu adalah melakukan sesuatu hal atau perbuatan baik. Di situ adalah etika atau perbuatan baik. Sedangkan etiket adalah suatu cara kita, di mana apabila seperti saya jelaskan tadi, ini adalah suatu sopan santun di mana kamu seperti kalian sekarang ini kan, ini sedang melakukan suatu pembelajaran ini kamu harus mematuhi tata krama yang ada pada kelas, seperti
orang yang lebih besar dari kalian atau lebih tua, kalian harus menghormatinya. Misalnya seperti ini. Oh iya Bu, paham Bu. Makasih. Apa ada lagi? Nggak ada Bu. Oke, terima kasih kepada adik-adik atau teman-teman sekalian sudah hadir meskipun di keadaan saat ini yang begitu sangat sekali di zona merah ya, karena COVID-19. Dan semoga kalian sehat selalu dan bisa bertemu di pekan depan lagi untuk materi yang lain dan membahas satu pelajaran yang lebih besar lagi. Oke, mungkin itu aja penjelasan atau materi kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh kalian dan semoga bermanfaat. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.